sejak 10 tahun lalu. Hari-hari panjang sang pencipta lagu 500 lagu pop ini cuma diisi dengan kepasrahan nasib tanpa dapat berbuat banyak dalam kesendirian dan mungkin mulai dilupakan teman sesama artis yang pernah jaya di masanya. Beruntunglah di antara sederet artis rekan sejawatnya yang belum tahu keberadaannya, Dhani Ahmad menjenguk sekaligus memberi bantuan kepada sosok yang tenar di tahun 80-an itu. Bersama sang anak Dul, pentolan dewa ini menyambangi Chaken dan keluarganya di rumah mereka di Jalan Pontianak 1, Blok F nomor 132, Perumnas Naga, Jakamulya, Bekasi Selatan. Dalam tatapan sayu keluarga juga Dhani, Chaken yang melambungkan nama Indonesia di belantika musik itu cuma bisa pasrah di ranjang sederhananya. Dengan ucapan terima kasih aja, masih ada yang mau perhatikan suami saya. Rasa terima kasih yang diungkap Retno kepada Dhani memang bukan basa-basi. Pasalnya lewat sumbangan yang diberikan Dhani itulah pihak keluarga baru dapat membawa Chaken ke rumah sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat sehari setelah Dhani menjenguk. Di rumah sakit Chaken mendapat penanganan medis. Tampak nafasnya tersengal, berusaha keras menghirup udara yang ia butuhkan dari tabung oksigen. Sebagai istri yang puluhan tahun menemani, Nyonya Retno pun menerawang pada sejumlah rekan sejawat Chaken yang tak lagi peduli pada sang suami. Ada juga teman yang baik, dulunya baik sekali, sekarang udah nggak ada yang menengok sama sekali. Malah kita mau ngurus bukan royalti yang Daniel Soleh Kak bolak-balik bacakan tuh ikut ke KCI, nggak diladenin. Kalau kemudian Nyonya Retno tegas menyebut nama Daniel Sahuleka, ternyata selama ini ia memang tengah keras berjuang atas carut-marutnya royalti lagu Chaken yang dinyanyikan Nyong Ambon berwarga negara Belanda itu. Pasalnya lagunya berjudul Tiada Lagi Cinta yang dinyanyikan Daniel tanpa izin dari pihak Chaken juga keluarganya. Tapi kita sudah mengalami proses yang panjang untuk mengurus lagu-lagunya beliau. Bahkan kita sudah melayangkan surat secara kekeluargaan ke KCI dengan tembusan beberapa orang, lalu ke Papri juga, lalu ke Haki ya Mam, ke Haki, dan ini sudah mau berjalan hampir 3 bulan kan, 3 bulan lebih ya Mam. Tidak ada feedback balik. Saya berusaha untuk musik ini hidup. Itu. Sejak dikabarkan dekat dengan artis Marcella Zalianty, rupanya pengusaha yang bergerak di bidang produksi alat-alat militer, Debbie Langgong, menjadi perhatian media, khususnya infotainment. Sidang perceraiannya dengan sang istri, Nyonya Aida, yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Selasa kemarin, tak luput dari kejaran infotainment. Debbie Langgong yang selama ini tidak memberikan reaksi atas pemberitaannya dengan Marcella Zalianty, akhirnya buka mulut juga mengenai kedekatannya dengan Marcella Zalianty. Debbie tidak menampik kalau dirinya dekat dengan peraih Piala Citra FFI 2005 itu, termasuk soal jalan barengnya dan kunjungan rutinnya ke apartemen Marcella. Sebagai teman ya nggak jalan, nggak ada masalah. Om saya kenal sama ibunya semua dekat. Ulang tahun saya juga datang. Nggak ada yang aneh. Permohonan talak cerai Debbie terhadap Aida serta pengakuan kedekatan Debbie dengan Marcella Zalianty itu kian menguatkan dugaan jika antara dirinya dengan Marcella punya hubungan istimewa. Gugatan cerai Debbie dianggap sebagai solusi untuk memuluskan hubungannya dengan Marcella yang disebut-sebut akan menuju kursi pernikahan. Enggak lah, kan Marcella kan lagi dekat sama saya, tanya aja sama siapa. Ya kan? Enggak, saya cuma teman, itu benar-benar bonus sebagai teman. Gosip kedekatan Marcella Zalianty dengan Debbie Langgong ini memang telah mereda. Sekarang artis cantik berambut panjang ini dikabarkan lagi dekat dengan Ajuma Said. Lalu apa tanggapan Debbie soal hal itu? Aduh, mau tanya aja langsung aja. Ya, dia live goes on, silakan sukses ke depannya buat semua. Istri Debbie Langgong, Aida, yang siang itu juga hadir dalam persidangan, enggan melayani pertanyaan wartawan. Selesai sidang, Aida berjalan tergesa-gesa menghindari kejaran wartawan. Padahal benar atau tidaknya hubungan suaminya dengan artis cantik Marcella Zalianty, tentu hanya Aida yang dapat menjawabnya.
dari lendirnya itu sangat berkhasiat. Pemirsa, sebelum perjumpaan kita sore ini berakhir, masih ada informasi menarik mengenai resep menjaga kesehatan ala Cintami Atma Negara. Saya Ingrid Kansil bersama produksi yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus crosscheck setiap Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore hanya di Trans TV, milik kita bersama. Informasi selebriti dapat Anda kunjungi juga di www.crosschecknews.com. Dan pemirsa, segera simak informasi terakhir crosscheck berikut ini. Meski usianya sudah melewati kepala 4, namun Cintami Atma Negara masih terlihat cantik dan bugar. Rupanya sejak 3 tahun lalu, penyanyi dan bintang sinetron ini memiliki tips khusus dalam merawat kecantikan di usia matangnya itu, yakni mengkonsumsi lidah buaya untuk kesehatan dan kebugaran tubuh, serta menjadikan masker kulit wajahnya secara rutin. Di tangan Cintami, lidah buaya menjadi kaya manfaat, mulai dari kulit hingga isinya. Tak hanya sekedar untuk merawat rambut atau kulit saja, tetapi juga dapat dibuat minuman segar untuk menjaga kesehatan. Kepada crosscheck Selasa kemarin, ibu satu anak ini menceritakan rahasianya merawat dirinya dengan lidah buaya. Saya mau bikin jus lidah buaya, tapi lidah buayanya sendiri tidak dihancurkan, tetapi dibuat seperti es buah. Jus lidah buaya ini lebih kepada jus untuk kesehatan dan juga untuk kecantikan. Kecantikannya karena lidah buaya ini dari lendirnya itu sangat berkhasiat untuk menghilangkan yang orang tahu itu kan untuk ringbat ya, tetapi untuk menjadikan kulit lebih halus. Selesai mengambil isi lidah buaya, Cintami tidak membuang kulit lidah buaya. Ia mempergunakannya untuk kulit luar wajah seperti menghilangkan jerawat. Tak hanya itu, menurut artis blasteran Indonesia Jerman ini, kulit lidah buaya juga bermanfaat untuk menipiskan luka bakar pada kulit, menghilangkan rasa nyeri saat sakit gigi dengan cara dioleskan. Caranya setelah daging lidah buaya diambil, kulitnya kemudian dipotong kotak, lalu dimasukkan ke dalam lemari es. Biasanya setiap pagi sebangun dari tidur, Cintami akan mengoleskan kulit lidah buaya yang dingin ke wajahnya. Menurut Cintami, itu membuat kulit wajahnya menjadi kencang.